Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu terdiri dari min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran penyebaran data disebut juga sebagai variabilitas. Ukuran penyebaran atau variabilitas digunakan untuk menggambarkan bagaimana menyebarnya atau berpencarnya data. Beberapa ukuran penyebaran data yang dikenal yaitu rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, simpangan baku, koefisien variasi, koefisien kemiringan, dan koefisien kurtosis. Nah, seperti halnya pada ukuran pemusatan data, pada variabilitas atau ukuran penyebaran data, kita membahas pada data tunggal dan data kelompok. Pada data tunggal, misalkan diberikan data hasil ujian statistika mahasiswa dari skala 0 sampai 10, di mana data tunggal yang diperoleh adalah 3, 3, 9, 7, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 8, 8, 7. Untuk mencari rentang atau disimbolkan dengan R, rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil, di mana data terbesarnya adalah 9, data terkecilnya adalah 4, sehingga diperoleh nilai 5. Yang kedua, ada namanya rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil rumusnya adalah X3 dikurangi dengan X1. Pada bab ini dianggap saudara sudah pintar menentukan nilai kuartil. Ingat kemarin saudara punya rumus kuartil ada 2, yaitu untuk N ganjil dan untuk N genap. Sehingga diperoleh nilai R akhirnya adalah nilai X3 8, nilai X1-nya 5, nilai R akhir 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Selanjutnya ada namanya simpangan kuartil yang disimbolkan dengan SQ. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil, atau SQ itu sama dengan setengah dari X3 dikurangi X1. Nilai X3 dikurangi X1 sudah didapat dari poin sebelumnya, poin B, yaitu 3, sehingga nilai SQ atau simpangan kuartilnya setengah dikali 3, diperolehlah hasil 1,5. Sekarang kita ke rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah jumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyak data atau dirumuskan dengan formula RS sama dengan sigma harga mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi N. Jadi, kalau mau menentukan rata-rata simpangan, saudara harus menentukan dulu nilai X bar atau rata-rata. Ingat, cara mencari X bar data tunggal dijumlahkan semua dibagi banyak data sehingga nilai X barnya 6,55. Cara mencari rata-rata simpangan, nilai setiap data. Ingat data kita tadi kan data tunggal toh. Data tunggalnya tadi diurutkan 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Jadi nilai setiap data dikurangi rata-rata. Jadi 4 dikurangi rata-ratanya 6,55. Ada tanda mutlak, harga mutlak, maka nilainya selalu bernilai positif. Ditambah 2 kali. Kenapa 2? Karena 5, nilai 5 muncul 2 kali dikurangi rata-rata. Ditambah 2 kali 6. Kenapa 2? Karena 6-nya ada 2 kali dikurangi rata-rata. Ditambah 3. Kenapa 3? Karena 7 ada 3. Berarti 3 dikali 7 dikurangi rata-rata. Ditambah 2 kali 8, 8-nya muncul 2 kali, kemudian dibagi banyak data 11 sehingga diperoleh nilai RS atau rata-rata simpangan adalah 1,223. Sekarang kita masuk ke standar deviasi dan varian.
Standar deviasi untuk sampel diberi simbol S dan standar deviasi untuk populasi diberi simbol C. Jadi ada rumus standar deviasi itu ada dua. Standar deviasi itu nama lainnya adalah simpangan baku. Ada rumus simpangan baku atau standar deviasi untuk data sampel, ada rumus standar deviasi atau simpangan baku untuk data kelompok. Standar deviasi pangkat 2 kalau dipangkatkan akan diperoleh nilai dari varian, sehingga varian sampel, varian tadi kan pangkat dari standar deviasi, disimbolkan dengan S kuadrat untuk data sampel dan C kuadrat untuk data populasi. Berikut rumusnya. Perhatikan, rumus standar deviasi. Yang simbol S berarti untuk data sampel, yang simbol C berarti untuk data populasi. Bedanya kalau untuk sampel pembaginya adalah N dikurangi 1. Untuk C pembaginya adalah N. Bu, kenapa rumusnya beda? Apa bisa dibuktikan? Bisa. Ingat, ada dua jenis statistika berdasarkan cara penggunaannya, yaitu statistika matematis dan statistika terapan. Statistika matematis, statistika yang membuktikan rumus-rumus seperti ini. Nah, kita menggunakan saja rumusnya. Kalau kita menggunakan saja berarti kita masuk ke yang terapan. Contoh, standar deviasi untuk data tunggal tadi dapat dihitung dengan menggunakan tabel berikut. Nah, di sini dihitung menggunakan dua rumus, yaitu jika data tersebut berperan sebagai sampel sehingga pembaginya N-1, jika data tersebut berperan sebagai populasi sehingga pembaginya N. XI data ke I, FI munculnya berapa kali? 4 muncul 1 kali, 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 3 kali, 8 muncul 2 kali, 9 muncul 1 kali sehingga jumlahnya 11. XI dikuadratkan, FI dikali XI, FI dikali dengan XI kuadrat. Untuk ujian nanti, saudara dapat menggunakan bantuan Excel untuk mempermudahnya. Kalau mau cara cepat menggunakan Excel, berarti caranya adalah input semua nilai pada Excel, yaitu input manual, berarti 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Gunakan rumus TDEV, standar deviasi P. Standar deviasi P. Standar deviasi P itu adalah standar deviasi jika datanya adalah data populasi. Enter, ketemu nilai 1,437, sama persis dengan cara perhitungan manual. Kalau ujian pakai mana, Bu? Harus manual atau boleh pakai Excel? Boleh dua-duanya. Pakai manual boleh, dengan bantuan Excel juga boleh. Sekarang kita ke koefisien variasi. Koefisien varians biasa digunakan untuk membandingkan dua data yang sumbernya berbeda. Misalnya, membandingkan data hasil ujian statistika dan hasil ujian akuntansi. Koefisien varian yang dinyatakan dalam persen dengan rumus KV, standar deviasi, rumusnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, dibagi rata-rata dikali dengan 100%. Standar deviasi yang sebelumnya tadi ada dua nilai, yaitu untuk nilai sebagai sampel 1,5, untuk nilai data tersebut sebagai populasi 1,437. Yang digunakan pada contoh ini adalah nilai data tersebut berperan sebagai sampel, berarti 1,508, sehingga KV-nya 1,508 dibagi. Cara mencari rata-rata, kalau mau manual dijumlahkan semua, dibagi banyak data. Kalau mau pakai Excel, input datanya pakai rumus sama dengan average, ditarik, diperoleh nilai sama, sehingga nilai KV-nya adalah 23,02%. Sekarang saudara mengenal istilah baru, namanya koefisien kemiringan.
Koefisien kemiringan disimbolkan dengan alfa 3. Distribusi yang tidak simetris disebut miring. Ingat, saudara kemarin sudah mengenal distribusi data simetris yang disebut distribusi normal. Apakah semua data itu berdistribusi normal? Tentu tidak. Distribusi yang tidak simetris berarti tidak normal disebut miring. Distribusi miring ada dua, yaitu miring positif dan miring negatif. Disebut miring positif atau landai kanan, lihat gambarnya, miring positif atau landai kanan bila ekor kanan lebih panjang dari ekor kiri. Sedangkan distribusi miring negatif atau landai kiri bila ekor kiri lebih panjang dari ekor kanan. Berarti kemarin saudara sudah mengetahui gambar grafik dari kurva distribusi normal yang simetris terhadap X sama dengan mu. Kalau kurvanya tidak simetris, panjang lebih ke kanan, maka disebut miring kanan. Kalau panjang yang sebelah kiri disebut miring kiri. Perhatikan yang miring positif. Di sini diberi keterangan. Mu berada di nilai paling kanan, kemudian median, kemudian modus. Jadi, suatu data dikatakan memiliki kurva miring kanan, miring positif, landai sebelah kanan jika nilai mu-nya itu lebih besar dari nilai median. Begitupun, lihat gambar yang miring negatif. Dikatakan miring negatif jika nilainya seperti ini, nilai urutannya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung koefisien kemiringan? Koefisien kemiringan dapat dihitung dengan rumus koefisien kemiringan tadi disimbolkan dengan alfa 3, yaitu 3 dikali X bar atau rata-rata dikurangi median dibagi S, standar deviasi, atau alfa 3 sama dengan 3 dikali X bar dikurangi modus dibagi dengan S. Ini rumus dari mana, Bu? Kita terapkan ya, langsung kita pakai saja rumusnya. Misal, tadi kita punya data 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9 yang nilai standar deviasinya sudah kita cari tadi 1,5. Maka X-barnya juga sudah kita cari 6,55, modus nilai yang sering muncul. Kalau pakai rumus alfa 3 sama dengan X-bar dikurangi modus dibagi standar deviasi, maka nilainya adalah 6,55, modusnya 7, standar deviasinya 1,5, sehingga alfa 3-nya adalah negatif. Karena alfanya berharga negatif, maka distribusi data miring negatif atau landai kiri. Kalau nanti alfa 3-nya positif, maka alfa 3-nya miring positif atau landai kanan. Karena landai kiri sesuai gambar tadi, maka berlaku persamaan modusnya lebih besar dari median, mediannya lebih besar dari rata-rata, sehingga datanya mengumpul atau modusnya di atas rata-rata. Kalau tadi alfa 3 adalah koefisien kemiringan, ada istilah alfa 4 yang artinya adalah koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan baku, sehingga data semakin mengelompok atau homogen. Jadi kalau ditanya simpangan baku itu apanya data? Kalau simpangan bakunya kecil, datanya makin mengelompok. Kalau simpangan bakunya besar, berarti datanya semakin menyebar. Ukuran keruncingan suatu distribusi dinyatakan dengan koefisien kurtosis atau dilambangkan dengan alfa 4, di mana rumus alfa 4 sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1 dibagi P90 dikurangi P10. Saudara sudah tahu kalau Q3 itu kuartil ketiga, Q1 itu kuartil pertama, P90 itu presentil ke-10. P90 itu presentil ke-90, P10 itu presentil ke-10. Kriteria koefisien alfa 4 sebagai berikut. Jika nanti diperoleh nilai alfa 4 0,263, 0,263 ini nilai dari mana? Ini sudah rumus ya. 0,263, maka model kurvanya runcing. Runcing itu namanya leptokurtis.
Jika alfa 4-nya sama dengan 0,263, maka kurvanya normal. Ingat kemarin kurva distribusi normal, kurva simetris. Kurva simetris itu ternyata disebut sebagai mesokurtis. Kalau alfa 4-nya kurang dari 0,263, maka model kurva datar atau platykurtis. Nah, ini gambarnya. Leptokurtis, runcing. Kalau alfa 4-nya tadi, lepto itu kalau alfa 4-nya lebih dari 0,263. Mesokurtis, kalau alfa 4-nya sama dengan 0,263. Yang terakhir platykurtis. Kalau alfa 4-nya lebih, kalau platy itu kalau alfa 4-nya kurang dari 0,263. Contoh tadi, saudara mencari Q1 data tunggal tadi, Q3, P10, P90, sehingga diperoleh nilai alfa 4-nya 0,326. 0,326 lebih besar dari 0,263. Ingat 0,263 tadi rumus ya. Karena lebih, maka berdasarkan kriteria alfa 4, kurvanya adalah runcing atau leptokurtis. Jadi, kesimpulannya, kalau kita punya data tunggal, datanya tadi tentang apa? Tentang nilai statistika mahasiswa. Dari nilai itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau digambar, grafiknya miring negatif atau nilai modusnya lebih besar dari median, lebih besar dari rata-rata. Kemudian kurvanya akan membentuk kurva runcing, leptokurtis. Kalau kurva runcing berarti kurva runcing dibandingkan dengan kurva yang lain, berarti datanya itu semakin homogen, semakin mengelompok. Jadi kemampuan kelas yang kita ambil tadi, sampelnya, kemampuan mereka itu mengelompok. Kemudian ada namanya skor baku Z dan skor baku T. Skor baku Z itu dirumuskan dengan XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Kenapa simbolnya S? Untuk data sampel. Kalau nanti untuk populasi berarti beda lagi, simbolnya C. Sedangkan skor T ditentukan dengan rumus T sama dengan 10 ZI ditambah 50. Bilangan ini bilangan rumus, jadi tinggal dipakai saja. Tadi kita sudah punya X bar kita tadi, rata-rata kita 6,55. Simpangan baku untuk data sampel 1,508. Kalau akan dicari skor baku untuk data XI sama dengan 7, misalkan saya ambil XI-nya 7, maka ZI-nya XI 7 dikurangi rata-rata 6,55 dibagi simpangan bakunya, diperolehlah 0,298. Nih, lihat, kalau X-nya 7 tadi muncul sebanyak 3 kali, kita rata-ratanya 6,55, standar deviasinya 1,508, nilai ZI-nya 0,298. Nilai T-nya ya langsung disubstitusi saja. T sama dengan 10 dikali 0,298 ditambah 50, hasilnya 52,98. Dengan cara yang sama, saudara bisa menentukan nilai X yang lain untuk diubah menjadi skor baku dan skor T. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah bahas variabilitas atau ukuran penyebaran data tunggal, sekarang kita bahas variabilitas data kelompok. Kalau saya punya data kelompok, maka mencari rata-ratanya bagaimana? Misal ada nilai, ada frekuensi. Ingat ya, rata-rata data kelompok sudah pinter toh, nilai tengah. Kemudian F dikali X dijumlah, rata-ratanya adalah 6.868 dibagi 100. Jadi rata-ratanya 68,68. Rentang antar kuartil. Sebagaimana telah diuraikan, rentang adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini perhatikan. Nah, maka rentangnya, kalau ini rentangnya kan 90 dikurangi 45 karena dia tahu data aslinya berapa. Nanti kalau untuk data kelompok rentang
tidak perlu dibahas lebih jauh, enggak apa-apa. Nanti yang biasanya saya munculkan di tugas itu tentang, saya fokusnya tentang ke alfa 3, alfa 4, atau tentang skor baku Z sama nilai T. Simpangan kuartilnya sama, setengah Hi3 dikurangi Hi1. Ingat cara mencari Hi3 dan Hi1 pada data kelompok. Rata-rata simpangannya juga sama, sigma F dikali XI. Ini ada tanda pagar ya belakangnya, artinya harga mutlak nilainya selalu positif. Nah, kalau mau buat tabel berarti XI, F, X bar rata-rata. Ini kalau ujian pakai Excel supaya cepat. XI dikurangi X bar, karena mutlak berarti nilainya positif, kemudian dikalikan dengan F. 628,56 dibagi 100. Ini namanya rata-rata simpangan. Standar deviasi. Standar deviasinya juga sama, ada untuk data sampel, ada untuk data populasi. Kalau untuk data sampel berarti pembaginya N dikurangi 1, kalau untuk data populasi pembaginya N. Perhatikan tabel cara mencarinya. Untuk lebih mudah silahkan dibaca tabel poin E, standar deviasi dan varian. Koefisien kemiringan sama, koefisien kemiringan itu standar deviasi dibagi rata-rata. Cari dulu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, koefisien kemiringan cara melihatnya juga sama. Boleh pakai rumus X bar dikurangi modus dibagi standar deviasi, atau pakai apa tadi satunya? X bar dikurangi median dibagi standar deviasi. Yang digunakan pada soal ini adalah menggunakan modus. Ingat cara mencari modus data kelompok. Rumus modus tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Dicari dulu modusnya. Setelah ketemu modusnya, diperolehlah nilai alfa 3-nya. Berapa tadi alfa 3-nya? 0,266, atau kalau 0,266 itu adalah leptokurtis. Sekarang cari alfa 4. Alfa 4-nya berarti harus cari Hi3 dulu, cari Hi1 dulu, cari P90, cari P10. Kalau sudah mencari, baru diperoleh nilai alfa 4-nya. Pakai kesimpulan yang mana alfa 4-nya? Sama, pakai kesimpulan yang tadi. Kalau lebih dari 0,263 dia leptokurtis. Kalau sama, mesokurtis. Kalau kurang, platykurtis. Tugasnya adalah ada data kelompok berikut. Yang poin F, G tidak perlu dikerjakan ya. Poin F dan poin G tidak perlu dikerjakan. Yang dikerjakan mulai poin H, cari simpangan baku. Ini datanya data apa? Data sampel. Untuk mengetahui kompetensi ya pakai, berarti kalau sampel pembaginya N-1. Berarti FG tidak usah, yang dikerjakan cari H ya, simpangan baku. Kemudian setelah itu cari standar deviasi. Setelah itu cari koefisien variasi KV tadi. Kemudian cari alfa, tentukan kemiringannya alfa 3 dan alfa 4. Kemudian poin M, jika diputuskan bahwa pengacara yang handal skor kompetensi hukumnya minimal 85, berapa persen pengacara yang termasuk dalam kategori handal? Nah, silahkan dikerjakan, dikumpulkan seperti biasa, boleh di Telegram, boleh di email, dikumpulkannya minggu depan. Yang dicari tadi yang pertama cari simpangan kuartil, F dan G-nya tidak perlu, cari standar deviasi, cari koefisien variasi, tentukan alfa 3 dan alfa 4. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.